integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan, sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Rumus dasar integral. Adapun rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Integral kx pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Keterangan k sebagai koefisien, x sebagai variabel, n sebagai pangkat atau derajat dari variabel, dan c sebagai konstanta. Selanjutnya kita akan membahas tentang integral tak tentu dan integral tentu. Yang pertama ada integral tak tentu. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, integral tak tentu merupakan suatu kebalikan dari turunan. Kalian dapat menyebutnya sebagai antiturunan atau antiderivatif. Integral tak tentu dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu karena masih terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Bentuk umum integral tentu yaitu integral fx dx. Rumus integral tentu. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Keterangan fx sebagai persamaan kurva, fx sama dengan luasan di bawah kurva fx, dan c sebagai konstanta. Dan yang kedua yaitu integral tentu. Integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dari integral tertentu, integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Secara umum, integral tentu didefinisikan sebagai integral dari A sampai B, fx dx sama dengan fb min fa. Keterangan fx sebagai persamaan kurva, AB batas bawah dan batas atas integral, fb dan fa nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Penerapan integral. Integral diterapkan dalam beberapa bidang. Yang pertama di bidang matematika dan teknik. Di bidang ini, integral digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luasan pada kurva. Yang kedua, di bidang fisika. Integral digunakan dalam perhitungan dan analisis mengenai rangkaian, arus listrik, dan medan magnet. Dan yang terakhir, di bidang ekonomi. Di bidang tersebut, integral digunakan untuk menentukan persamaan dan fungsi yang berkaitan dengan ekonomi, konsumsi, marginal, dan lain-lain. Sifat-sifat integral. Yang pertama, fx dx batas atas a batas bawah a dan akan menghasilkan 0. Yang kedua, integral fx dx batas a sampai b sama dengan min integral batas atas b batas bawah a fx dx. Yang ketiga, integral batas atas b batas bawah a k fx dx sama dengan k di sini adalah konstanta fx batas atas b batas bawah a dx. Dan yang keempat, integral fx dari batas atas b dan batas atas bawah a ditambah gx dx sama dengan integral fx dari batas atas b dan batas bawah a dx ditambah g dari batas atas b dan batas bawah a dx. Dan yang kelima, dari a sampai b integral fx batas atas a batas bawah b sama dengan x dari batas atas b sampai a dx ditambah integral fx dari batas a sampai b dx dengan pernyataan bahwa a lebih kecil daripada b dan b lebih kecil daripada c. Contoh soal. Di sini ada dua contoh soal berupa integral tentu dan tak tentu beserta penyelesaiannya. Langsung saja soal yang pertama. Integral dari x tambah 2 dikali x kurangi 1 dx. Penyelesaiannya, pertama-tama kita kalikan terlebih dahulu hingga
didapat X pangkat 2 ditambah X kurangi 2 dx. Langkah selanjutnya, sesuai rumus, pangkat ditambah dengan 1 dan pembagi dikasih sesuai pangkat yang telah ditambah hingga didapat 1/3 X pangkat 3 tambah 1/2 X pangkat 2 dikurangi 2X tambah C. Kenapa ditambah C? C ini sebagai tanda di mana soal tersebut adalah integral tak tentu. Soal selanjutnya, integral dengan batas 2 dan 1 2x pangkat 2 ditambah 3 dx. Penyelesaiannya yaitu sama seperti soal pertama. Bedanya soal yang kedua menggunakan batas atas dan batas bawah hingga didapat 2/3 X pangkat 3 ditambah 3X dengan batas 2 dan 1. Kemudian X-nya uraikan dengan menggunakan batas atas dan batas bawah. Didapat 2/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 kurangi 1 sama dengan 2/3 dikali 7 tambah 3 dikali 1 sama dengan 14/3 ditambah 3. Karena penyebutnya berbeda, maka kita cari pembaginya terlebih dahulu dan didapat yaitu 3. Caranya 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan dikalikan dengan yang atas yaitu 14 sama hasilnya 14 ditambah 3 bagi 1 dikali dengan 3 hasilnya 9. Didapat 14 tambah 9/3 sama dengan 23/3.